Halo semuanya, selamat pagi, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Flora Inglina Berbangun dengan Ekornim 144 dari kelas C4 Akuntansi ingin memaparkan materi tentang demokrasi Indonesia. Jadi selamat menonton. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno dan memiliki beberapa prinsip seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Berikut adalah beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer yang terdiri dari tahun 1945 sampai 1959. Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin yang terdiri dari tahun 1959 sampai dengan 1965. Sistem ini menetapkan presiden sebagai pemimpin tertinggi negara dan memiliki kekuasaan yang sangat bebas. Yang ketiga, Orde Baru yang terdiri dari tahun 1965 sampai 1998. Pada masa ini Indonesia diperintah oleh Presiden Soeharto yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Yang keempat, reformasi yang terdiri dari tahun 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Demokrasi yang diterapkan pada saat ini di Indonesia. Saat ini Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif pasca reformasi 1998. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ikut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa prinsip demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat sehingga kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Yang kedua, hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin. Yang ketiga, keadilan sosial. Prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Yang keempat, persatuan Indonesia. Prinsip persatuan Indonesia harus dijaga dan dijunjung tinggi. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Manfaat demokrasi. Demokrasi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan berbangsa dan negara. Berikut adalah beberapa manfaat demokrasi yang dapat disimpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin hak-hak dasar setiap warga negara seperti hak suara, hak berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak-hak lainnya.
Yang kedua, kesetaraan sebagai warga negara. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Yang keempat, pembaharuan kebijakan sosial. Yang kelima, akuntabilitas pemerintah. Yang keenam, mendorong perdamaian dan stabilitas. Sekian dari pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.